Nah, ini maksudnya apa Bapak? Maaf, siapa di sini yang jadi kader RDK? RDK itu adalah Poktan ya Bapak dan Ibu ya. Poktan yang kedudukannya itu di Kampung KB. Apa saja aktivitas Poktan dari RDK Bapak dan Ibu? Itu ada 5. Yang pertama pengumpulan data, kemudian verifikasi data, kemudian juga dilakukan analisis data, penyajian dan pemanfaatan data. Dan harapannya RDK kita ini itu menjadi pusat informasi untuk data keluarga dan administrasi kependudukan di desa ataupun kelurahan tersebut. Sasaran kedua untuk program Garmas, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga PISPK. Kemudian ada Tribina kita dari BKKBN, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Remaja. Ada atau mati suri Bapak dan Ibu? Ada. Mati suri Bu. Nggak apa-apa, kalaupun mungkin tidak aktif, diaktifkan lagi ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin ibu-ibu atau keluarga yang punya anak balita, ayo kita ajak, ayo kita gabung lagi di BKB. Karena BKB itu punya banyak keuntungan ya Pak, yang manfaat. Jadi keluarga yang punya anak balita kita kumpulkan, kita kasih informasi bagaimana pengasuhan anak balita ya Bu ya. Jadi juga dengan adanya BKB kita cepat tahu nih, oh di sana anaknya dia masih lambat nih bicara, kita kasih stimulus rangsangan, nanti kader BKB-nya kasih PR di rumah, Bu anaknya dilatih ya, seperti itu. Jadi banyak positifnya ya Bu ya, boleh bergabung di Bina Keluarga Balita. Kemudian Poktan PIK Remaja. Kalau PIK Remaja sama BKR itu beda. Kalau PIK Remaja itu yang berkumpul remajanya, kalau BKR yang berkumpul keluarga yang punya remaja. Ada beberapa kegiatan lain seperti kaitnya tentang KB dan cash flow, ini Bu Saada ya. Kemudian bimbingan kepada Catin, mungkin dari TPK kita, mungkin 3 bulan sebelum menikah Pak harus isi aplikasi Alsimil Pak, elektronik siap nikah dan hamil. Ini khusus untuk program kegiatan di kesehatan. Merokok? Ada. Mantap ya Pak ya, tidak merokok. Nah ini semuanya harapannya ini sudah pasti dilakukan di wilayah kita masing-masing. Pelayanan kesehatan termasuk KB dan cash flow. Ini ada beberapa contoh kegiatan. Sasaran yang ketiga peningkatan cakupan layanan dan rujukan bagi keluarga. Jadi ini khusus nih untuk tim pendamping keluarga kita, PPK kita ya. Ini khusus untuk jaminan. Jadi penyediaan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga masyarakat miskin. Jadi dari Dinas Sosial Dukcapil ya bisa memberikan bantuan tunai bersyarat kepada PUS, kemudian bantuan pangan non tunai kepada PUS dan jaminan kesehatan kepada PUS. Nah ini sama Bapak dan Ibu untuk program pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini untuk sanitasi sasaran yang keempat untuk penataan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada 4 seksi sesuai dengan sasaran dari kartu keluarga berkualitas. Nah untuk anggotanya Pak itu disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kalau memang SDM-nya banyak dan mencukupi, 1 2 bisa 3 ya Bu ya. Semuanya saya hormati, tidak sebut satu persatu. Wabil khusus pada narasumber dan juga kepada para penyelenggara acara ini. Perkenalkan saya Wawan Sumantri dari Ibu. Saya sangat apresiasi dengan acara ini untuk penyelenggaraan kartu keluarga berkualitas atau Kampung KB. Dari semua yang dipaparkan oleh Ibu dan Kakak dari pertama hingga akhir tadi, ada beberapa hal yang saya catat, tetapi hendaknya kami harus punya HKP ya Bu, karena HKP maksudnya semacam dibukukan gitu ya. Karena apa yang Ibu sampaikan untuk kami sampaikan kepada kader-kader di kelurahan atau kami sebagai kader misalnya mau menyampaikan kepada masyarakat, datanya sudah hilang. Apalagi saya sudah umur 68 tahun, jadi memorinya sudah kurang. Jadi mohon mungkin Ibu bisa menambahkan anggaran untuk membuat semacam dukungan Bu.
menyampaikan kepada masyarakat, pokoknya begini, dasarnya ini. Kalau sekarang mungkin bisa kami sampaikan kepada masyarakat beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu, tetapi setelah kami pulang nanti sudah hilang lagi. Sehingga itu ini saat dia yang mungkin menambah sedikit anggaran lagi. Tapi untuk kecamatan Jelupuk ada 7 kelurahan, ini 1 kelurahan cukup 1 kelurahan. Masukan saran untuk kami, baik mungkin nanti untuk materi ya bisa saya sampaikan kepada Bu Sada, pada PKB pemangkunya yang juga bisa diperbanyak. Terima kasih banyak ya Pak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Boyca dari Bu. Dr. Boyca tadi kan seksinya ada 4. Apakah misalnya berambah Bu seksinya? Di sini ada seksi penyediaan, seksi perubahan perilaku keluarga, seksi kesehatan kehidupan, seksi dampak lingkungan. Apakah bisa ditambah 1 seksi lagi atau 2 seksi? Kalau seksi itu kita ikutin yang memang sudah ya itu, karena sebenarnya 8 fungsi itu tidak hilang Bu. Ya, 8 fungsi itu sudah mencakup, sudah kita bagikan juga itu di 4 sasaran tadi, 4 seksi tadi. Sebenarnya kita tidak menghilangkan 8 fungsi keluarga Bu. Yang kayak perlindungan itu masuk di dalam sasaran penyediaan data, informasi dan administrasi kependudukan ya Bu ya. Kemudian fungsi seperti agama, sosial budaya dan pendidikan mungkin bisa masuk ke dalam seksi perubahan perilaku. Jadi kita tidak menghilangkan, itu sudah diakumulasi, sudah di cover dari 4 seksi bidang di ya seperti itu ya Bu ya, sudah bisa menutupin itu semua ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Berkaitan dengan anggaran. Nah, anggaran itu atau melalui hibah ke desa atau kelurahan atau dari BKPN provinsi. Nah, ini bagaimana tata cara pengelolaan dana ini? Karena kalau setiap kali ini rencana seperti Bantar, ada dana yang Bantar dari Pemda Kota, diangkat oleh Pemda Kota atau diangkat melalui jadi nah, kalau dana KB ini bagaimana? Perasaan kami baru di awal pelaksanaan nanti gimana caranya? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sebenarnya Pak, kita itu seperti yang disampaikan oleh narasumber pusat tadi apa ya kepada kami, kampung kami itu bukan ada di ruangan kosong atau di ruang hampa. Kita kan tadi patokannya konvergensi integrasi. Jadi tidak hanya BKKBN ya, itu sudah di sana ada 13 dinas instansi yang harus secara bersama-sama menyelenggarakan kampung KB. Artinya, ketika dinas pendidikan itu berkegiatan di kampung KB, mereka punya anggaran tersendiri. Seperti itu ya. Kemudian mungkin dari kesehatan melakukan penyuluhan mungkin di tempat Bapak seperti sosialisasi Biarmas, PKBS, mereka membawa dana sendiri. Jadi itu sudah di masing-masing dinas instansi terkait. Seperti itu Pak. Nah, kemudian yang kedua, apabila dana tersebut dari BKKBN ya, tapi BKKBN itu ada namanya BOKB Pak. Itu diserahkan ke kabupaten kota. Memang itu tidak besar Pak, tetapi ada untuk operasionalnya Pak. Nah itu untuk kampung KB yang baru ya kita ya, itu sudah direncanakan masuk untuk BOKB berikutnya ya, seperti itu Pak. Memang tidak besar dari BOKB karena secara akumulatif itu besar, tetapi kan kita membagi di masing-masing wilayah Pak ya, jadi mungkin dapatnya itu akan kecil-kecil, tetapi untuk operasional itu ada. Kemudian juga banyak sekali Pak sumber-sumber yang bisa kita maksimalkan untuk penyelenggaraan kampung KB, seperti di desa Tarik Pak ya, Sungai Gelam, mungkin catatan mereka punya atau ada perusahaan di sana, jadi ada CSR-nya, tanggung jawab dari perusahaan sebagai keuntungan, kemudian mereka balikan lagi ke masyarakat dalam bentuk CSR. Mereka ikut membangun atau jalan yang rusak atau menyiram jalan yang berdebu seperti itu. Kemudian mereka juga memberikan pelatihan, sosialisasi kepada ibu-ibu seperti itu. Kemudian di sana juga ada Pertamina. Jadi dari korporasi, dari swasta itu juga bisa menjadi salah satu pendanaan untuk penyelenggaraan kampung KB. Kemudian juga bisa dari kalau kita bikin kelurahan ada ya Pak ya, mungkin untuk yang desa itu dari APBD desa, dana desa itu juga bisa.
Bu nih. Jadi tolong kalau bisa di print, soalnya ini kan untuk pegangan kami Bu. Untuk pegangan kami kan. Ini tadi saya gambar dari HP, saya tanya apa tentang ini kabur bang, saya bilang nak kayu itu. Nah, saya bilang saya minta sama ibu, saya minta nanti tolong berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kategori perlombaan ini gimana Bu? Karena ini kan baru nih, baru mau buka kampung KB. Apakah itu memang harus di ruang tertutup atau terbuka? Kalau terbuka kami alhamdulillah ada pendopo kami ini. Mungkin Ibu Ulfa tahu itu kan pendopo kami ada. Nah itu yang kedua. Yang ketiga juga, saya minta juga dalam hal ini kami jangan boleh lepas begitu saja Bu. Mungkin perlu bimbingan, ya kan? Ya, memang kami kan terus terang jangan ada semangat, apalagi dengan ada perlombaan ini. Kami juga antusias juga, mungkin kami kebetulan kader kami ini apabila potensial semua orang ada PKH, itu ada Bu ya di ibunya. Dan kami juga mungkin akan door to door juga ke rumah warga kami. Saya juga PRT Bu ya, PRT juga. Kami gabung 3 RT Bu, RT 6, 16 sama 18. Nah, jadi saya minta sama Ibu, kalau juga apa yang harus kami perbuat dalam bentuk hal kampung tapi kami yang baru ini. Kalau memang belum ada ruangan tertutup, kami pakai ruangan tertutup kami. Nah, itu aja sementara Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dari Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar dan Jerutu. Jadi Kampung Keluarga Berkualitas ini merupakan suatu program lintas sektor dan proses untuk penyelenggaraan perusahaan, karena tidak mudah ya kita melibatkan semua pihak untuk bisa bergotong royong membantu desa atau pemerintah. Jadi butuh waktu. Tapi kalau tidak terlaporkan berarti seolah-olah ya Pak, seolah-olah kita tidak mengambil apa-apa, tidak berkegiatan. Nanti Bapak Ibu akan diajari bagaimana mengupload kegiatan program kita di kelurahan kita di website kampung kami. Namun sebelum kami tunggu melanjutkan dari RKM tadi, Bapak Ibu ada buku pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan-kegiatan kita. Jadi silakan nanti Bapak Ibu akan diberikan softwarenya sehingga lebih mempermudah dalam mengedit, menambahkan informasi terkait kegiatan kita, Bapak Ibu ya. Nah ini buku catatan dan laporan ini per masing-masing seksi Bapak Ibu. Kalau tadi kan disebutkan ada 8 seksi sesuai dengan 8 fungsi keluarga ya Bu ya. Nah ini misalnya contoh dari seksi keagamaan, kegiatan pengajian rutin, siapa yang ikut, berapa orang, ada nggak organisasi yang terlibat, kemudian fotonya jangan lupa Bu ya. Jadi kalau setelah kita berkegiatan apapun di kelurahan kita jangan lupa di foto. Jadi semakin viral kita, semakin masif kita melaporkan di website, maka kampung keluarga berkualitas kita atau dalam kelurahan kita akan semakin baik, akan semakin bagus kelasnya. Tadi ada kelas dasar, berkembang, nanti berlanjutan. Nah, tadi kan kita akan dibentuk ya Bu ya, kelas kita masih dasar. Nanti ketika kita bisa mandiri Pak, berlanjutan, barulah kita bisa ikut apa yang tadi disampaikan, ada lomba, ada apresiasi kepada Bapak Ibu, penghargaan kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan penyelenggaraan kampung KB-nya dengan baik. Atas rencana kerja masyarakat, kemudian buku pencatatan pelaporan kita ketika sudah berkegiatan, dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, evaluasi ini perlu ya Bu ya, karena kenapa? Supaya Bu kalau kita berkegiatan selanjutnya, apa yang kita harapkan itu tercapai. Misalnya nih, kami mau melakukan penyuluhan menggandeng dengan kesehatan sama agama misalnya ya, penyuluhan calon pengantin misalnya. Oh ternyata dari minggu yang kosong dan pengantinnya nggak ada karena rahasia semua ya. Misalnya nih, ya contoh. Oh cantiknya nggak ada. Oh iya nggak apa-apa. Misalnya nih dari 20 peserta yang diundang yang diangkat cuma 5. Nah perlu kita evaluasi ya apa yang terjadi. Kenapa ini tidak dapat tercapai? Pesertanya nggak datang semua nih. Apa yang perlu kita perbaiki dari cara kita mengundang mungkin kan, atau mungkin yang diundang tuh pesertanya
boleh pakai handphone, tidak bisa. Dalam pada tulisan KKN, masih bingung nih bagaimana memulai masalah dalam mengidentifikasi masalah, insya Allah kami siap membantu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Francisca, saya anggota tim Pokja 9 Perwakilan PKKB Provinsi Jambi. Kita masuk ke mekanisme administrasi kampung keluarga berkualitas. Tapi sebelumnya boleh kita ice breaking sebentar, perhatikan peraturannya. Kalau saya bilang mata, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang hidung, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang telinga, tepuk 3 kali. Kita tes ya. Telinga. Ulang ya. Hidung. Oke. Mata. Telinga. Telinga. Oke. Sekali lagi ada masih belum konsentrasi. Mata. Telinga. Hidung. Mata. Mata. Telinga. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya. Mantap. Dari semua yang diterangkan oleh Bu Dr. Isma, Ibu Adita, itu semuanya harus dilaporkan dan dicatat melalui website kampungkb.bkkb.go.id. Ada yang membawa laptop? Tidak ada, nggak apa-apa, lewat HP. Nanti bisa diteruskan di rumah, mungkin ada laptop di rumah bisa dipakai. Pemanfaatan data website. Nanti data yang Bapak Ibu isi itu ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk perencanaan kegiatan di kelurahan. Nanti ada musyawarah, bisa menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Misalnya, masih ada yang belum punya buku nikah di kelurahan. Ada yang belum punya kartu BPJS ternyata. Nah, itu bisa jadi bahan monitoring. Kemudian bisa untuk menjadi acuan untuk pengembangan kampung KB, terus juga menjadi alat promosi produk unggulan. Mungkin di kelurahan ada yang UMKM atau UPPKA. Kemudian ada provinsi itu ada yang cantik, ada Dameria namanya, jadi ada provinsi. Kemudian ada admin kabupaten kota. Nah, ini dari Dinas Pemberdayaan Penduduk dan KBO Jambi. Kemudian, nah disinilah Bapak Ibu berada, yaitu menjadi sebagai pengisi konten, mengedit rumah selesai kampung KB. Tugas kita yang pertama, isilah lengkap informasi yang diminta. Misalnya datanya apa sih? Ada gambaran umum kelurahan. Contoh, kelurahan Paya Lebar berbatasan dengan kelurahan A, B, C, D. Bapak Ibu sekalian, kita nanti ada lomba kampung KB. Jadi dilombakan itu pasti ada banyak yang diperhatikan. Diharapkan nih Bapak Ibu melakukan pengumpulan datanya 3 bulan 1 semester. Yang penting rutin. Bapak Ibu harus siapkan untuk mengisi. Pertama sekretariat. Jadi sekretariat itu ada struktur organisasinya Bapak Ibu. Siapa ketua Pokja kampung KB-nya, siapa anggota Pokjanya, siapa pengarahnya, pembina PKK pembinanya siapa, disiapkan. Kemudian juga sekretariat juga membuat kelengkapan dokumen kampung KB, contohnya SK, mungkin ada RKM yang dijelaskan oleh Ibu Adita. Nah itu dikumpulkan dalam sekretariat. 3 stop stunting.